balik lagi nih kita episode kedua nih. Bagi kawan-kawan yang belum nonton, tonton dulu episode sebelumnya. Bagus tuh yang pertama tadi. Bagus. Kita berbicara tentang DAS tadi kan. Komunitas DAS Jambi. Udah salah, panjangannya tuh Apa tuh? Daerah Aliran Sungai Jambi. Jadi kawan-kawan yang merasa punya rumah dekat sungai, nah hubungin kakak ini. Mungkin kita bisa kolaborasi. Tuh Membersihkan sungai. Iya. Iya, kita bersih-bersih sungai. Jadi sampai mana kita episode kemarin ngobrol? Nah, kemarin kita sudah berbicara keresahan. Kali ini kita akan bertanya bagaimana nih jalannya komunitas ini, mau depannya mau seperti apa. Nah, mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Rini seperti apa? Iya, karena di daerah Tanjung Jabung Timur itu banyak tinggalan arkeologi, terutama tinggalan lepas ya, kayak misalnya keramik gitu kan. Jadi sebenarnya banyak yang bisa jadi indikasi adanya kayak hubungan dagang dengan luar gitu kan. Cuman kita kurang mungkin masyarakatnya kurang tahu gitu, terutama di bidang kita juga masih banyak yang belum tahu di bidang kebudayaan arkeologi untuk yang di sana. Mungkin masih sekedar data ini ya, kayak inventaris atau registrasi gitu. Nah, jadi karena kami resah tadi, gelisah dan galau gelisah, karena iya galau nih. Jadi ayo kita sama-sama Memang menaikkan. kalau kita berbicara keramik yang ada di daerah Tanjab Tim, Ya, keramik itu paling tua pernah ditemuin tuh di Nasjab. Pak, ini kenapa sudah kajian Pak? setahu ibu aja. Sudah. Kalau untuk yang itu ya, yang terkait kronologi itu aku belum mengkaji lebih dalam sih, maksudnya belum membaca lebih dalam lagi. Cuman secara kuantitas di sana ya banyak temuan keramik tadi. Terutama keramik Cina ya. Ya, itu keramik asing. Selain tinggalan keramik tadi, kira-kira kalau kita berbicara tentang kebudayaan kan skupnya tidak hanya tinggalan. Iya. Nah, apa yang masih ada di Tanjab Tim sampai hari ini? Tradisinya apa? Budayaannya, seniannya apa? Kalau Laporin. kalau gimana ya, maksudnya kalau di sana sebenarnya kayak tradisinya lebih kepada tradisi pendatang sih, maksudnya jadinya keberagaman suku yang di sana kalau untuk sekarang ya. Ada suku Jadi, apa? ya banyak bang, itu kita ada Bugis, Jawa, Melayu, sana Padang, Banjar ya. Yang dari Korea ada dong? Harapannya sih ada sih. Nah, inilah kan jodoh nih tadi kan. Jodoh nih tadi orang Korea. Aduh jauh ya ternyata. Banyak berarti ya sukunya. Iya, keberagaman sih di sana. Dulu aku pernah dengar di Tanjab itu ada yang namanya mandi sapar. Iya, ada. Nah, mandi sapar itu termasuk ritual yang sering dilakukan atau gimana? Itu sekarang jadi tradisi tahunan sih di Desa Air Hitam Laut. Mandi sapar. Bisa iya, kegiatan rutin setelah ini ya, kayak Idul Fitri. Itu setelah itu diadakannya ini mandi sapar. Itu siapa aja boleh ikut atau gimana? Itu udah jadi ini ya, maksudnya jadi kayak wisata tahunan jadinya untuk di Desa Air Hitam Laut. Itu sih untuk Berarti pas nih. Bentar lagi puasa. Sudah puasa, Ada event mandi sapar. sholat dulu, sholat Id. Dia di hari keberapa ini? kegiatan? Itu Oh, nggak tahu. Ya kan, aku nanya karena aku nggak tahu. Tolong ini jangan ikat. Ternyata Mbak ini juga nggak tahu. Iya. Dia kan belum pernah datang gitu. belum sih, kalau untuk eventnya belum. Makanya itu kita tahu. ya dengan adanya komunitas, siapa tahu kita bisa melakukan tur bersama di sana. Paket wisata. Udah ngomongin paket wisata nih, tolong lah Pak. Jadi kalau kita berbicara balik lagi ke daerah pesisir, sebenarnya daerah pesisir yang Mbak Rini tahu itu sebenarnya sebagai lokasi daerah Tanjab itu sebagai apa sih?
di masa lalu? Ya sejauh ini ya karena banyaknya tinggalan-tinggalan tadi, terutama misalnya kayak tinggalan keramik asing. Nah itu lebih kepada bagaimana hubungan dagang antara itu pesisir dengan orang luar sih, gitu. Ada hubungan, Ya ada indikasi itu gitu. berarti ada hubungan perdagangan, Ya. ada hubungan bilateral, Ya, ada hubungan suami istri. nah itu saya belum tahu itu. Karena kan masuknya aliran-aliran itu kan salah satunya melalui pernikahan. Bisa jadi, cuman saya belum tahu ya yang bisa mengindikasikan hal itu gitu. Nah, Ini ada pertanyaan yang paling penting. Sampai hari ini Oda pun tidak tahu jawabannya. Apa tuh? Apakah benar One Piece itu ada di Tanjab Timur? Raftelnya ditanggapi. Di Tanjab Timur. Berarti Jambi, Bung. gimana ya saya mau jawabnya kalau begini ya? Ya, ibu juga udah ngikutin kan Mas. Iya betul. Mungkin bapak yang lebih tahu karena mengikuti One Piece. Raftel tahu Raftel, One Piece tahu One Piece. One Piece-nya aja tahu. Tahu ya. Tahu. Cuman kita nggak tahu lebih lanjutnya. Masih misteri pulau itu ya. Ya. Oke. Tapi kalau berbicara perahu-perahu masuk, artinya dulu juga pernah ada ini ya, bajak laut gitu di sana. Ah itu yang mungkin kita perlu cari kali. Kalau menurut hemat Mbak Rina sendiri seperti apa? Ada kemungkinan? Aktivitas itu ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi ada bajak laut dulunya di sana. Di Tanjab Timur. Wah itu saya belum bisa jawabnya Pak. Karena ada kemungkinan kemarin kita podcast juga kan. Iya. Nenek moyang kita seorang bajak laut. Nah, Mungkin dari sana ya. Oke, liar sekali ini ya. sebenarnya kita nih bisa dibilang menjalankan podcast ini sebenarnya selalu ada korelasi-korelasi yang terhubung. Antar narasumber nih ya. Sebenarnya kita nih punya puzzle ya yang sedang kita bangun dalam komunitas ini. Bagaimana mengungkapkan misteri-misteri tadi. Sudah di mapping ya Pak? Ada mappingnya ya? Oke, Sudah. ya Sudah. keren. Korelasinya dengan podcast sebelumnya. Jangan lupa nonton podcast sebelumnya. Promosi deh. Iya makanya dari itu kayaknya perlu deh ada pergerakan kecil mungkin di sana terkait tangible terutama yang kebendaan maupun intangible, bukan benda ya. Jadi tradisi-tradisi yang di sana terutama yang keberagaman suku sih kalau yang di sana. Ya itu harapannya dengan adanya komunitas ini kita bergerak untuk mendata, mungkin mengkaji ulang, mendata ulang karena sebelumnya pasti sudah dilakukan pendataan oleh BPK, mungkin orang-orang museum, mungkin peneliti-peneliti terdahulu lah. Cuman kita mau lebih ke kayak inventarisasi lah, kayak database kita punya gitu untuk yang di kabupaten itu. Berarti ini kepedulian sebagai warga lokal nih. Oke, iya saya lokal. Kebudayaan di daerahnya. Benar, meskipun saya transmigran juga ya Pak di Tapi sana. kan ibu lahir di sana kan. Benar, lahir dan besar di sana. Jadi ini akan adanya ajakan untuk merekrut kawan-kawan yang ada di Tanjab Tim juga nih ya. Itu tergantung kerelaan mereka sih. Maksudnya kayak kita terbuka aja sih sebagai komunitas, kita terbuka untuk siapapun lah yang memiliki tujuan yang sama, mungkin memiliki keinginan yang sama, keresahan yang sama, mungkin bisa kita kolaborasikan di situ. Terutama ini kan kita ngomongin kebendaan dan juga ada yang tak benda, itu pun nggak bisa sendiri juga sih Pak. Kita ini maunya, keinginannya ada kolaborasi dengan komunitas-komunitas seni dan budaya yang ada yang di sana. Ya, jadi kayak kolaborasi sih. Baik nasional maupun internasional. Waduh. Internasional. Lokal dulu deh. Mungkin lokal dulu. Berarti memang siapapun bisa bergabung dalam komunitas. Bisa. Baik, Terutama yang bapak-bapak, berdomisili di sana. ibu-ibu, semua yang ada di sini jangan heran kalau hari ini ada komunitas baru yang akan merekrut kawan-kawan di daerah pesisir. Enggak merekrut sih. Kerelaan ya. Yang rela. Sosial nih. Yang punya visi yang sama. Iya.
Mungkin ya itu masih Sejauh ini gimana tanggapan dari pemerintah atau peran pemerintah terhadap komunitas ini, terhadap kebudayaan di Tanjab Tim, terutama pemerintah kabupaten? kalau untuk komunitas Das Jambi ini sendiri saat ini masih bergerak di ini sih kayak pengkajian daftar pustaka. Jadi kita mau ngumpulin referensi terkait tinggalan-tinggalan arkeologi yang di sana, ngumpulin data-datanya itu dulu sih. Sebelum kemungkinan kayak ada rencana untuk ke lapangan kayak survei data arkeologi. Mungkin berdasarkan tadi sih daftar pustaka tadi. Itu yang ya harapannya bisa berlanjut sih, maksudnya bisa dengan apalagi pemerintah ya itu sebisa mungkin lah bisa bareng kolaborasi bagaimana tentang kebudayaan yang ada di Tanjung Jabung Timur. Nah, pertanyaannya, pada saat Tempur dulu, Anda mendukung siapa? Paslon 1, 2, atau 3? Kemarin ada 3 paslon. Ada Wah, 3. tiga ya. Satunya yang mana ya? Ya semoga aja nanti selaras sih. Ya, yang sekarang jadi, yang menang kan bisa mendukung Nah, kawan-kawan di komunitas. Harapannya ya. Dan waktu mungkin setelah adanya pelantikan bupati, mungkin mulai sounding ya ke pemerintah. seperti Kita apa. pelan-pelan sih Pak, pelan-pelan itu. Terutama kita harus nyiapin kita harus punya data dulu sih sebelum ke sana gitu. Nah, ya jadi nggak omong kosong aja gitu. Jadi kita punya bahan untuk dibawa yang mungkin bisa dikembangkan sama pemerintah dan komunitas-komunitas lain. Ya mungkin goalsnya ya biasalah kalau namanya data kebudayaan atau arkeologi kan ujung-ujungnya itu lebih ke ini ya publikasi kayak mana kedepannya untuk data-data itu Tersampaikan, ya, teredukasi ke masyarakat. benar ya, untuk masyarakat lebih tahu nih terkait identitas wilayah itu gitu, meskipun mungkin di sana rata-rata saat ini banyak pendatang gitu, tapi udah puluhan tahun, ratusan tahun juga di sana ya. Karena air naik, gelombang naik, kemudian diterpa hujan badai, rumah itu tadi ya masih bertahan di sana ya. Iya, iya ya. Sungguh luar biasa. Ya harapannya ini Enggak, bisa. ini belum tutup. Sorry, masih panjang Oke, itu jangan harapan dulu. Iya. Mungkin bisa dibantu kolaborasi dengan teman-teman komunitas kota, provinsi, dan Nah. juga kabupaten lain kali. Kalau kita bilang kolaborasi hari ini, sebenarnya selain rencana kalian nih tadi ingin mengumpulkan data, kemudian publikasi, sebenarnya ada tak jangka menengah awal kalian gitu untuk komunitas ini diketahui lah sama masyarakat, terutama yang di daerah Tanjab tadi gitu, angka awal kalian? Itu lumayan masih butuh waktu ya Pak untuk sampai ke masyarakat. Berapa abad? Berabad-abad. Ya, Berapa keturunan? Iya, kita ada ini buat pergerakan kecil dulu terkait pendataan tadi sih, untuk bareng teman-teman yang mau bareng untuk pendataan. Itu sih. Jadi mungkin selain itu juga kita mulai ini ya, Mencari apalagi jodoh. sekarang apalagi sekarang media sosial sangat berperan penting untuk publikasi, untuk menyebarluaskan terkait ilmu pengetahuan terutama ya. Mungkin bergerak di situ juga. Ada nih media sosial Das Jambi ini tadi. Ada, Mungkin kawan-kawan bisa follow nih nanti. Apa? bisa ketik Das Jambi aja Di dah. mana? Di Instagram. Instagram. Selain itu, Ada TikTok. TikTok. Oh, Kita TikTok. coba TikTok. oh main TikTok Gitu juga. ada joget-jogetnya tuh. Joget sama artefak ya. Itu sih. Jadi sekarang nih memang Mbak Surini ini lagi fokus di dunia kebudayaan ya. Ya,
Jawab enak lagi. Tidak, lagi ada loh tawaran lain. Iya, saya pindah. Kata dia. Dia bingung, masih bimbang nih. Iya, jangan setengah-setengah lah. Kalau membangun komunitas itu jangan setengah-setengah. Iya. Sebenarnya sepenuh hati. Iya. Iya. Berangkat dari tadi Anda bilang berangkat dari keresahan, kemudian ada daya tarik dalam dunia kebudayaan, kemudian untuk mempublikasi, mengumpulkan data itu kan bukan hal yang ringan, Benar. mudah dilakukan. Susah. Itu kan sulit. Sulit. Dan itu tidak semua orang punya kemampuan seperti itu, karena kita juga harus berpikir soal data ini benar atau tidak. Kalau salah, artinya data ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena ini menyangkut hajat umat manusia di muka bumi ini. Peradaban ya, Pak. Iya, Iya. karena bisa ngeri. merubah nih, dunia ini bisa berubah Merubah gara-gara tatanan dunia. iya, gara-gara das Jambi ini berubah. Yang manusianya dulu masuk lewat Afrika, masuk loh dari Tanjap rupanya. Nah, ini bahaya nih kalau Iya, data benar. ini Teori evolusi berubah. Iya, makanya kita nggak bisa sendiri itu, Bang. Maksudnya mungkin kita bergerak dari pengambilan data, cuman dari hasil data tadi yang diidentifikasi maupun diklasifikasikan, kita juga konsultasikan ke ini tim-tim kayak orang-orang yang berada di bidang akademisi, peneliti gitu. Itu sih, maksudnya kita juga nggak berani dong untuk ini tanpa landasan maupun tanpa validasi dari yang ahlinya gitu. Harus berani. Karena sudah ahli. Kan? Betul. Iya, udah ahli ya. Anda sudah ahli. Kok saya nggak Sudah sadar. ahli. Iya. Karena bukan mahasiswa lagi ya, Pak. Iya, metodologinya harus dijalankan. Iya. Tapi kita butuh yang lebih berpengalaman kali untuk lebih mengarahkan lagi. Gak usah ikutin omongan-omongan orang tua tuh. Woi, Ya kan kalau yang muda, ya. kalau yang muda salah, Gak apa-apa. Wajar. Wajar. ya. Kalau salah lagi belajar. Belajar. Kalau salah lagi Kurang mohon ajar. maaf lahir dan batin. Kan bisa. Iya, benar. Itulah proses. Kalau bukan kita, siapa lagi? Harus kita kan. Nah, Oke. Nah, jadi mungkin terakhir. ya, tutup lah. Tutup arah. Gimana ya, komunitas ini? Berat malam nih. Berat. Jadi apa harapannya untuk kebudayaan di Tanjab Tim terutama ke depannya dari Das Jambi? Dari DAS ya, harapannya ya untuk benda-benda yang diduga cagar budaya itu juga lebih jelas lagi dan dikenal lagi oleh masyarakat. Maksudnya kita punya ini nih kayak peradaban masa lalu, di sana tuh udah ada aktivitas jauh sebelum aktivitas sekarang gitu. Nah, sebenarnya jadi identitas juga sih, walaupun sekarang keberagaman yang ada di sana gitu. Menjadi pemersatu juga sih untuk masyarakat yang ada di sana. Karena mereka juga sudah berdomisili dan tinggal di sana sih, dari beberapa generasinya kan sudah di sana. Gitu sih. Oke. Terima kasih Mbak Surini makasihnya. atas waktunya dan cerita-ceritanya malam ini. Semoga dapat cepat ketemu jodohnya. Ya, mana tahu lahirnya komunitas ini membawa berkah. Membawa berkah. Iya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.